Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Widya Anggriani, Wideiswara dari BBPMKP Kementerian Pertanian. Kali ini saya akan memaparkan terkait strategi pembelajaran pada Agenda 2 Kepemimpinan Kinerja untuk pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Dasar hukum yang melandasi adalah pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, kemudian Perlans Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan, dan Keplan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan. Tujuan pembelajaran untuk Agenda 2 yaitu kepemimpinan kinerja adalah membekali peserta untuk memahami dan memiliki keterampilan kepemimpinan kinerja melalui pemahaman manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan strategi komunikasi organisasi sektor publik, baik konsep dan penerapan materi. Sehingga diharapkan setelah pelatihan ini peserta memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan administrator untuk memajukan organisasi di tempat mereka bekerja. Mata pelatihan Agenda 2 ini terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah Manajemen Perubahan Sektor Publik, yang kedua adalah Kepemimpinan Transformasional, yang ketiga Jejaring Kerja, dan yang keempat adalah Strategi Komunikasi Organisasi Sektor Publik. Struktur pembelajaran yang biasa dilakukan di BPPMKP Kementerian Pertanian adalah menggunakan blended learning. Yang pertama adalah melakukan pembelajaran secara mandiri, dilakukan selama 2 hari dengan pembelajaran Agenda 2 8JP ya dengan MOC, kemudian pembuatan esai isu Agenda 2JP. Selanjutnya adalah dengan metode pembelajaran secara e-learning, yaitu sinkronus 6JP dan asinkronusnya 8JP dilakukan selama 3 hari, kemudian dilanjutkan pembelajaran secara klasikal atau pembelajaran di kelas selama 2 hari dengan total JP-nya adalah sebanyak 21 JP. Untuk strategi pembelajaran selama e-learning, yaitu pada hari ke-13, diawali dengan sinkronus di pagi hari dengan 2 jam pelajaran dengan urutan sebagai berikut. Pertama, fasilitator menyampaikan salam, kemudian perkenalan diri, kemudian brainstorming keterkaitan Agenda 2 pada PKA. Ini akan saya gunakan menggunakan aplikasi interaksi online ClassPoint. Kemudian menjelaskan overview substansi Agenda 2 dengan menjelaskan dengan bahan tayang. Kemudian dilanjutkan dengan membahas tugas esai individu yang sebelumnya telah diberikan pada waktu pembelajaran mandiri. Kemudian diakhiri dengan menjelaskan tugas hari ke-1 atau asinkronus. Adapun tugas asinkronus selama 7 JP ini adalah peserta diberikan tugas individu, yaitu untuk mendiagnosa organisasi dan mengidentifikasi gagasan kreatif perubahan. Yang pertama adalah lakukan analisis eksternal di organisasinya, kemudian tentukan inisiatif strategis organisasi yang menggambarkan kondisi yang diinginkan beserta ukuran keberhasilannya, kemudian lakukan analisis elemen internal organisasi, kemudian tentukan kondisi yang diinginkan oleh internal organisasi sebagai respon terhadap hasil analisis eksternal organisasi. Kemudian setelah dianalisis elemen internal, kemudian kita peserta dituntut untuk mengidentifikasi gagasan kreatif untuk menuju aksi perubahan. Kemudian di hari kedua atau di hari ke-14 dilanjutkan dengan sinkronus selama 2 JP dan asinkronus selama 7 JP. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pertama adalah menyampaikan salam, kemudian dilakukan ice breaking. Di sini akan saya lakukan dengan senam sehat ya, dengan virtual ya, diiringi musik. Kemudian dilanjutkan setelah cair, kemudian saya lanjutkan dengan mereview serta menjelaskan rencana proses pembelajaran hari ini selama 2 JP ini. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan presentasi tugas individu yang diberikan di hari kemarin, dan kemudian fasilitator memberikan umpan balik dan diskusi. Diakhiri dengan ada kuis interaktif kecil, mungkin sebanyak 3 soal ya. Kita akan mencoba interaktif online menggunakan ClassPoint.
untuk menangkap sejauh mana pemahaman peserta terkait materi agenda 2. Lanjutkan dengan menjelaskan tugas hari kedua asinkronus. Asinkronus ini selama 7 JP adalah tugas hari kedua adalah diberikan tugas kelompok untuk melakukan rencana pentahapan perubahan dan mobilisasi stakeholder. Adapun tahapannya sebagai berikut, ya, peserta untuk memilih satu hasil dari diagnosa organisasi tugas individu yang dipilih pada setiap kelompok, kemudian didiskusikan dari gagasan kreatif yang dipilih itu untuk dilakukan rencana tahapan perubahannya seperti apa. Ya, kemudian setelah itu mengidentifikasi stakeholder yang terkait untuk mewujudkan aksi perubahannya dan juga menganalisis penerapan kepemimpinan transformasional dan strategi komunikasi yang harus dihadapi untuk mewujudkan aksi perubahannya. Di hari ketiga atau di hari ke-15 dilanjutkan dengan sinkronus selama 2 JP dan asinkronus selama 4 JP. Tahapannya sebagai berikut. Pertama adalah fasilitator menyampaikan salam, kemudian ice breaking atau pencairan suasana kelas. Setelah cair, kemudian presentasi tugas kelompok dari masing-masing kelompok, ya. Kemudian fasilitator memberikan umpan balik dan diskusi. Diakhiri dengan kuis interaktif. Mungkin ini saya akan coba class point ataupun word wall, ya, untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terkait agenda 2 kepemimpinan kinerja. Lanjutkan dengan menjelaskan rencana pembelajaran klasikal agenda 2 yang akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian di Ciawi Bogor. Nah, adapun tugas asinkronusnya selama 4 JP adalah diberikan tugas individu terkait dengan konsep berubah, ya. Kita harus berubah untuk tetap bekerja di era pandemi. Nah, coba dijabarkan uraian terkait bagaimana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kinerja organisasi dan juga apa saja yang perubahan yang telah dilakukan, berhasilkah, dan jika berhasil, bagaimana perubahan tersebut diterapkan. Kaitkan dengan mata pelatihan yang sudah dipelajari, yaitu manajemen perubahan sektor publik, kepemimpinan transformasional, jejaring kerja, dan komunikasi organisasi sektor publik. Selanjutnya adalah pembelajaran secara klasikal yang dilakukan pada hari ke-30. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas selama 9 JP di 40 orang masuk dalam satu kelas. Tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah fasilitator menyampaikan salam, kemudian memperkenalkan tim fasilitator, kemudian menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajaran. Selama 2 hari ke depan kita mau ngapain di agenda 2 ini, gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan memberikan pretest, ya, soal sebanyak 20 soal pilihan ganda untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terkait dengan agenda 2 kepemimpinan kinerja. Kemudian kami juga akan memberikan penguatan atau pendalaman materi agenda 2 selama 45 menit. Kemudian setelah itu membahas tugas agenda 2 dan memberikan umpan balik dan diskusi yang sebelumnya telah diberikan tugas di MMOC, kita akan bahas untuk memperdalam materi. Kemudian untuk mencairkan, saya coba memberikan kuis interaktif online berupa pertanyaan-pertanyaan singkat dan lucu dan terkait dengan agenda 2. Kemudian dilanjutkan dengan membahas tugas individu 2 yang saya berikan ketika di akhir hari ketiga sinkronus, ya. Kita akan bahas hasil tugas individunya, memberikan umpan balik dan diskusi. Setelah itu kita tutup pembelajaran klasikal sesi pertama dengan ucapan terima kasih dan salam. Selanjutnya pembelajaran di hari ke-31. Pembelajaran di kelas selama 12 CP adalah sebagai berikut. Pertama, fasilitator memberikan salam, kemudian melakukan ice breaking untuk pencairan suasana kelas, gitu ya. Setelah suasana cair, kemudian saya akan mencoba mereview materi agenda 2 dengan kuis interaktif dengan word wall. Itu untuk merimain kembali mata agenda 2 ini terkait apa aja. Kemudian saya akan memberikan tugas kelompok. Yang pertama adalah di sesi pagi adalah dengan melakukan role play, coaching, dan mentoring. Saya kasih waktu selama 2 JP, kemudian setelah itu peserta mempresentasikan tugas kelompoknya, kemudian fasilitator memberikan umpan balik dan mengambil lesson learn dari masing-masing presentasi tugas kelompok yang diberikan.
Kemudian setelah itu di sesi siang, fasilitator akan memberikan tugas kelompok kedua terkait dengan penyusunan rencana tahapan dan mobilisasi stakeholder dari gagasan kreatif yang diangkat dalam role play. Kemudian presentasi tugas kelompok, umpan balik, dan diskusi. Di sore hari memberikan post test dengan soal yang sama, yang 20 soal itu, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pemahaman peserta terkait mata agenda 2, kepemimpinan kinerja. Setelah itu memberikan apresiasi dan partisipasi atas antusiasme peserta dalam mengikuti pembelajaran ya dengan tepuk tangan dan pemberian motivasi terkait pentingnya kita melakukan kepemimpinan dalam kinerja. Diakhiri dengan tutup salam ya dan ucapan terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran sesi kedua. Evaluasi pembelajaran sudah dilakukan ya melalui tugas esai, tugas kelompok, tugas individu, kuis, pre-test, dan post-test. Sehingga diharapkan setelah pembelajaran peserta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah sebagai berikut. Menjelaskan keterkaitan agenda kepemimpinan kinerja dengan pelatihan kepemimpinan administrator, menjelaskan konsep manajemen perubahan dalam organisasi, kemudian bisa memberikan ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Yang keempat adalah bisa menjelaskan peran kepemimpinan dalam suatu jejaring kerja. Dan yang kelima adalah mampu menyebutkan langkah-langkah advokasi publik. Berikut telah kami sampaikan beberapa pemaparan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.